Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Berjumpa kembali dengan saya, Gunawan, dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati. Pagi ini akan mengambil topik berbela rasa. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikian. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Bapak, Ibu, semua, dalam kehidupan sehari-hari, belas kasih sering dipahami sebagai perasaan iba, belas kasihan atau simpati, namun tidak dinyatakan dalam sikap yang konkret untuk menolong. Seperti perkataan, "Wah, kasihan sekali ya," tapi tanpa ada tindakan apa-apa. Padahal belas kasih lebih dari sikap dan perasaan sentimental belaka. Henry J.M. Nouwen, seorang penulis, profesor, dan pastor, memaknai belas kasih sebagai compassion atau bela rasa, yaitu aksi dan emosi dari empati yang membuat seseorang menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuannya kepada orang lain. Dalam hal ini ikut merasakan secara mendalam dengan penderitaan sesama, yakni menangis bersama mereka yang mencucurkan air mata, ringkih bersama mereka yang ringkih, dan tertawa bersama mereka yang tertawa. Hal tersebut sebaiknya dilakukan dalam kebersamaan sebagai komunitas. Dalam komunitas kasih ini, hati dan telinga kita lebih peka dengan penderitaan. Selama pelayanannya di dunia, Yesus seringkali menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam Matius 9 ayat 36, ungkapan "tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan" senantiasa diikuti dengan suatu tindakan nyata sebagai respon atau solusinya. Demikian juga tertulis di dalam Injil Markus 8 ayat 1-10. Ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Dalam Injil Markus 9 ayat 14-28, ketika Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu. Kemudian dalam Injil Lukas 7 ayat 11-17, ketika Yesus membangkitkan anak muda di Nain, dan lainnya. Saudara terkasih, berbela rasa adalah sikap yang digerakkan oleh empati, turut merasakan pergumulan dan penderitaan sesamanya. Mudah bagi kita untuk berbela rasa kepada orang yang kita sukai atau menguntungkan kita. Tapi bagaimana kita bisa berbela rasa kepada mereka yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita? Pengikut Kristus yang mau mengembangkan sikap berbela rasa haruslah meniru teladan Tuhan Yesus. Kepekaan untuk berbela rasa kepada sesama merupakan bagian dari cinta kasih. Cinta kasih itu bukan hanya dalam kata, tetapi menjadi nyata di dalam perbuatan. Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita dapat menjadi dasar bagi kita
untuk menampakkan kasih Allah dalam perbuatan baik kita. Berbela rasa kepada sesama manusia merupakan salah satu panggilan kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Ayat ini mengingatkan agar kita yang sudah diberkati Tuhan memiliki kepedulian bagi sesama. Sikap bela rasa Yesus kepada setiap orang yang menderita merupakan dasar dari seluruh karyanya. Berbela rasa kepada sesama bukanlah faktor bawaan yang ada dalam diri seseorang, namun perlu adanya upaya penyadaran, keterbukaan, dan kepekaan akan kebutuhan sesama yang memerlukan bantuan kita. Bapak, Ibu sekalian, dalam rangka mempersiapkan diri untuk Paskah, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti berdoa, berpantang, berpuasa, dan melakukan aksi yang bermanfaat bagi sesama. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Panitia Paskah mengadakan aksi sosial yang kali ini akan dilakukan bersama dengan Klasis Bandung untuk saudara kita yang berada di GKI Pamanukan dan sekitarnya. Dengan kegiatan ini, kiranya dapat menumbuhkan kepekaan kita untuk berbela rasa kepada sesama yang memerlukan sentuhan kasih dari kita. Yakobus dalam suratnya pasal 2 ayat 17 mengatakan, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati." Kita semua diundang untuk semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Bukalah hati kami agar rela mengasihi dan memiliki kepekaan untuk berbela rasa kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.